Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris tadi di channel Hang Tekno. Pada video kali ini, di sini saya cuma menyampaikan beberapa trik dalam saya melakukan perkuliahan secara online. Kita akan mengetahui bahwasannya selama pandemi ini perkuliahan atau pengajaran itu dilakukan secara online atau secara daring. Nah, dari hal tersebut itu akan membuat ada suatu kemudahan dan ada suatu kesulitannya. Kesulitannya adalah kalau kita belajar di kelas atau di labor atau secara offline, kita cuma mengajar contohnya 3 SKS. Setelah lepas 3 SKS itu tidak akan menjadi beban lagi, mau ibaratnya kita tidak akan mendapatkan beban setelah habis perkuliahan. Tapi kalau secara daring ini itu bebannya berkelanjutan, si mahasiswa bakalan tanya atau bertanya yang lain atau kurang memahami dari permasalahan koneksi, saya tidak bisa login, saya tidak bisa ini bla 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 dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita menggunakan Google Meet itu sebenarnya nggak masalah, itu bagus juga sih. Mau memakai model, membangun sendiri, learning tidak bermasalah. Yang jadi bermasalah ada sebagian mungkin yang perkuliahannya menggunakan Zoom. Saya pernah coba menggunakan Zoom, ternyata untuk 30 menit pertama itu hanya cuma sekedar menunggu mahasiswa. Mungkin ada yang bertanya, kan itu risiko mahasiswa, kenapa mereka telat masuk atau apa, atau ibarat itu kan ketegasan dari si dosen. Emang itu sebenarnya kita bisa aja bikin aturan jam 10 masuk tidak masuk ke dalam perkuliahan, itu berarti siapa yang tidak masuk berarti dianggap tidak hadir. Oke, kalau seperti itu saya setuju. Cuman apakah kita sebagai seorang pengajar itu memahami atau paham tidak dengan kondisi mahasiswa tersebut? Kalau mahasiswanya mungkin di perkotaan yang mempunyai koneksi dewa atau koneksi apa, itu nggak bermasalah. Tetapi ingat, banyak mahasiswa atau siswa itu yang tidak memiliki koneksi saat waktu tertentu. Ada yang koneksinya cepat pada malam hari, ada juga yang lelet atau gimana. Nah, karena faktor koneksi mereka tidak bisa online mungkin dalam Zoom meeting, lalu mereka dinyatakan tidak hadir. Itu sesuatu kekecewaan juga, dan saya pun tidak mau karena faktor X atau faktor koneksi tersebut mahasiswa dianggap tidak hadir. Namanya online. Kalau online, apakah online itu cuma perkuliahannya yang biasanya kita tatap muka, lalu kita tatap muka lewat Zoom, apakah itu yang dinamakan online? Menurut saya itu tidak dinamakan online, itu cuma merubah media pembelajarannya. Lalu yang jadi permasalahan yang saya alami juga itu adalah saat saya mau ngasih materi. Contohnya kita lagi bikin perkuliahan dalam Zoom, oke lah dalam Zoom. Tetapi yang jadi pertanyaannya,
atau yang jadi yang bermasalah atau permasalahan yang saya hadapi itu adalah saat saya mau menjelaskan suatu baris program atau menjelaskan beberapa baris program, karena kebetulan perkuliahan atau mata kuliah yang saya ajar itu adalah rata-rata itu semuanya praktek, tidak ada teori. Kalau teori itu nggak masalah, tapi kalau di praktek itu bakalan menjadi suatu permasalahan baru. Nah, saat saya melakukan perkuliahan, ternyata ada mahasiswa yang mungkin baru login atau baru baru aktif di dalam Zoom tersebut. Nah, karena dia baru aktif, otomatis dia tidak mengetahui beberapa materi yang sebelumnya. Sebenarnya kan tujuan dari seorang pengajar itu adalah menyampaikan suatu ilmu terhadap si yang mau diajar. Tapi karena dia telat, lalu dia tidak mendapatkan ilmu yang sebelumnya, sehingga mau tidak mau kita harus mengulang lagi. Saya melakukan pengulangan. Di sini saya menggunakan Zoom, itu Zoom yang gratisan. Oke lah, bagi teman-teman atau dosen-dosen yang lain yang mendapatkan Zoom yang full itu nggak masalah. Bagaimana dengan kondisi teman-teman kita atau dosen-dosen kita yang lain yang menggunakan Zoom gratisan? Nah, setelah 40 menit kita akan keluar dari room, lalu kita masuk lagi. Apakah akan habis waktu kita cuma sekedar keluar masuk. Melihat permasalahan satu semester yang lalu, saya sekarang lagi mencoba bagaimana dengan saya full dengan membuat video. Karena kalau dengan textbook atau contohnya, bisa saja kita beli sebuah buku lalu kita menjelaskan bahwasannya HTML, contoh ini kebetulan bukunya HTML, silakan ketik skripnya seperti ini, dan di sini kan ada skrip, silakan ketik skripnya seperti ini lalu dijalankan, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mahasiswa itu paham apa yang akan diketiknya? Tentu tidak, karena dahulu saya belajar pemrograman di kampus, saya selalu kadang si dosen ngasih materi, contoh skripnya ini panjang skrip, kita ngetik lalu dijalankan. Setelah dijalankan, siapa hasilnya seperti ini, langsung dikasih nilai 8 nilai. Tapi dalam hati kecil saya sendiri, ini skrip sepanjang ini fungsinya untuk apaan? Kadang-kadang kalau nyampe di rumah saya sering mencoba otak-atik atau ganti skrip tersebut, lalu saya mencari potongan baris skrip ini fungsinya untuk apa, lalu kenapa harus ada potongan tersebut. Seandainya saya ganti yang lain, bagaimana efek dari hasilnya. Lalu saya belajar seperti itu seterusnya. Dan pada saat perkuliahan saya jadi seorang pengajar, saya merasakan bagaimana si kondisi mahasiswa saat belajar si pemrograman. Oleh karena itu, saya tidak mau mahasiswa saya disuruh ketik skrip ini bla 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 bla, lalu hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya adalah program kita akan mengetikkan skripnya seperti ini. Nah, nanti ditampilkan di layar, tolong diketik skrip ini untuk atau 10 menit lagi atau 15 menit lagi dikumpul. Siapa yang sudah jalan, dia dapat nilai tambahan, atau yang tidak. Tapi yang tidak jalan berarti mereka gagal. Apakah seperti itu? Oleh karena itu, saya mencoba membuat sebuah video setiap pertemuan perkuliahan dengan saya. Itu saya bikinkan videonya biar lambat
Yang penting mereka memahami fungsi dari skrip tersebut dan memahami bagaimana cara penerapan skrip tersebut ke dalam bahasa pemrograman yang dipelajari. Contohnya di sini HTML. Nah, karena hal kondisi tersebut, makanya perkuliahan pada semester sekarang saya lakukan itu di media YouTube dan Google Form, Google Drive. 3 media ini saya jadikan untuk e-learning atau media pembelajaran saya. Mungkin muncul pertanyaan, itu kan di YouTube publik, tentu bisa seluruh orang yang lihat. Nah, di YouTube itu publik, cuma di YouTube kita bisa men-set video tersebut menjadi tidak publik atau non publik atau secara pribadi. Nah, pada hal tersebut seluruh materi perkuliahan saya itu saya set menjadi tidak publik, sehingga hanya orang-orang saja, mahasiswa saya saja yang mengetahui linknya tersebut. Walaupun itu dilakukan pencarian di YouTube, itu tentu tidak akan ketemu, kecuali ada mahasiswa yang men-share linknya, itu di luar tanggung jawab saya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana absensi? Nah, ini yang selalu jadi dilema saat kita melakukan atau merekap absensi dari kehadiran. Yang pertama, saya tidak bisa menjamin apakah mahasiswa saya itu mengakses link tersebut atau tidak. Jadi kita tidak bisa menjamin mau itu memakai e-learning yang sudah kita bangun kayak model atau classroom atau yang lain-lain. Apakah kita bisa menjamin bahwasannya yang mengakses absensi tersebut adalah mahasiswanya atau tidak? Nah, kita kembalikan terhadap mahasiswa tersebut. Jadi untuk menghindari si mahasiswa itu dia mengakses absensi tersebut harus dia atau tidak, makanya setiap pertemuan saya akali dengan memberikan tugas, tapi dengan rentang waktu yang sudah ditentukan, atau bisa jadi 1 minggu kadang saya kasih, atau 2 minggu, tergantung dari kesulitan tugas yang dihadapi. Nah, dari Google Form tersebut, tugas itu mahasiswa akan upload langsung disimpan ke Google Drive kita, sehingga kita bisa merekap absensinya dan mengecek tugas-tugas yang sudah dikirimkan. Nah, hal tersebut itu menurut saya lebih gampang saya melakukan rekap absennya, karena seluruh absensi tersebut akan dijadikan di satu file, sehingga kita gampang untuk membuat rekapan absensinya dari pertemuan 1, pertemuan 2 ke pertemuan 3 kan sampai ke pertemuan seterusnya, sekaligus absensinya. Nanti mungkin setelah pertemuan ke-16 saya akan bikin satu lagi konten, itu bagaimana cara merekap absensi sehingga menjadi sebuah rekapan yang gampang dipelajari. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan melihatkan beberapa contoh video-video yang sudah saya upload ke YouTube, dan beberapa mahasiswa sudah melakukan akses Nah, pada di sini video kita bisa lihat statusnya itu dia tidak publik. Di sini ada pertemuan ketiga, konsep pemrograman, statusnya tidak publik. Di sini ada pertemuan ketiga, desain web, itu dia tidak publik. Nah, di sini tidak publik. Nah, di sini pertemuan pertama juga tidak publik. Lalu di dalamnya, contoh ini adalah pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama ini itu saya bikin satu video untuk seluruh mata kuliah yang sedang saya ajar. Karena tak mungkin saya bikin satu video pertemuan pertama
karena setiap pertemuan pertama itu pasti perkenalan, apalagi mahasiswa yang baru ngambil mata kuliah saya itu baru pertama kali tatap muka dengan saya, belum pernah saya masuk ke kelas mereka. Nah, hal tersebut saya bikin satu video perkenalan dengan mahasiswa. Jadi satu video itu dia bisa untuk beberapa mata kuliah. Di dalam video saya juga melakukan penyampaian aturan setiap mata kuliah tersebut. Contohnya yang saat ini adalah pemrograman Android, web design, dan konsep pemrograman. Dan setiap mata kuliah itu memiliki aturan-aturan yang berbeda. Pada di deskripsi video itu saya membuat daftar absensi. Nah, di sini kita bisa dilihat di sini saya buka aja videonya. Di sini saya buka, saya stop aja karena jaringan agak lelet. Nah, di sini terlihat bahwasannya itu ada absensi untuk mobile. Contoh di sini adalah mobile Android, lalu desain implementasi web, dan konsep pemrograman. Saat mereka akses, contoh di sini adalah desain web. Ini sudah tutup. Nah, di sini linknya sudah saya tutup. Nah, di sini ada mahasiswa yang telat absensi dan mereka melakukan komentar. Nah, biasanya di deskripsi video itu saya akan menampilkan beberapa materi yang sedang dibahas, lalu tool-tool apa saja yang akan digunakan. Lalu mungkin di sini saya ada beberapa source code program itu saya juga tampilkan. Nah, jadi biasanya setiap komentar itu saya pin dari daftar absensi dan daftar tugas dan berkapan deadline dari absensi tersebut. Nah, di sini saya akan masuk ke Google Form saya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan akun yang berbeda dari email saya biasanya. Nah, di sini contohnya kita lihat aja absensi pemrograman mobile kedua. Nah, ini di sini saya akan bikin setiap form absensi itu dengan judulnya absensi bertemu keberapa dan mata kuliahnya apa. Dan itu di sini kita bisa ngasih informasi tentang absensi tersebut. Nah, di sini saya menyarankan terhadap ke mahasiswa itu mereka setiap melakukan isi absensi selalu gunakan email yang sama. Lalu nama lengkap, name, ini selalu wajib setiap absensi. Lalu ini bisa mereka ngirim tugas, gunanya name nanti itu akan melakukan pencocokan pada formula terakhir nanti untuk mengambil absensi tersebut. Lalu di sini ada respon, ini sudah ada beberapa orang mahasiswa yang respon. Dan di sini adalah contoh-contoh tugas dari mahasiswa tersebut. Kalau di sini kan kita tidak bisa melihat apakah ini dari mahasiswa tersebut atau tidak. Nah, di sini kita bisa sebelumnya di sini settingannya saya set itu satu email hanya untuk satu orang mahasiswa saja dan selalu direspon dan mereka tidak bisa mengedit kembali. Untuk ukuran maksimal file yang diupload itu sebenarnya 10 GB, saya bikin 10 GB aja. Ini settingan yang saya gunakan. Nah, di sini responden dapat edit atau setelah mengirimkan atau melihat diagram respon tag. Di sini saya tidak akan mencentang kecuali nanti ada beberapa orang mahasiswa yang
salah kirim tugas. Ada juga tuh beberapa orang mahasiswa saya yang salah kirim tugas. Bagian salah kirim tugas ini bisa saya lakukan pengeditan. Jadi mereka saat akses, mereka bisa lakukan pengeditan file lagi. Di sini presentasi kuis tidak ada perubahan. Nah, yang paling enaknya adalah kita bisa membuatnya ke dalam bentuk file Excel. Nah, di sini kita bisa bikin klik buat. Nah, sehingga nanti akan muncul seperti ini, name, email, nama lengkap, dan lalu file tugasnya. Nah, di sini file tugas kita bisa menceknya satu-satu. Itu tugasnya sudah benar apa tidak. Nanti kita cuman kasih satu form, nanti di sini form penilaian. Nah, itu hal yang saya lakukan. Nah, di sini akan kelihatan jam waktu mereka melakukan penginputan. Nah, hal tersebut nanti di pertemuan terakhir saya akan membikinkan formula untuk menggabungkan keseluruhan file-file absensi dari pertemuan 1, 2, 3 sampai ke pertemuan 16 menjadi sebuah report absensi tersebut. Jadi untuk di dalam video mungkin ada bertanya bagaimana cara men-set video tersebut menjadi publik. Sebenarnya di YouTube itu ada 3 jenis publikasinya. Pertama pribadi, yang kedua tidak publik, lalu yang ketiga itu adalah publik. Nah, di publik ini itu setiap orang bakalan bisa melihat video tersebut walaupun itu saat melakukan pencarian. Kalau tidak publik, hanya orang-orang yang mengetahui link video tersebut yang bisa mengakses video tersebut. Lalu untuk pribadi itu hanya untuk kita sendiri atau konsumsi kita pribadi saja. Nah, saya selalu membuat set videonya itu adalah untuk tidak publik. Nah, begitu juga untuk pertemuan-pertemuan saya. Selanjutnya saya dengan mahasiswa itu selalu saya gunakan video, karena dari video saya bisa menyampaikan skrip program itu secara detail dan lebih jelas ketimbang saya menyuruh mahasiswa silakan ketik skrip ini lalu silakan dikumpul, siapa yang jalan berarti sudah benar. Nah, saya tidak mau seperti itu karena saya dulu juga seorang mahasiswa juga. Jadi lebih baiknya kita menjelaskan beberapa sintak saat mereka paham. Apakah mereka paham atau tidak? Nah, itu di tugas nanti kita lihat apakah mahasiswa itu memahami sintak tersebut atau tidak. Kalau mereka memahami berarti mereka berhasil untuk membuat tugas. Apakah hal ini efisien? Menurut saya untuk saat ini, menurut saya ini yang lebih efisien ketimbang saya menggunakan Zoom meeting. Oke teman-teman, sampai di sini video kita. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada yang mau share atau berbagi pengalaman, silakan komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.